Puji Tuhan kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Ya, Kak Lisa berharap adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita bersama-sama berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun tetap di rumah masing-masing, tetapi kita tetap satu hati untuk beribadah bersama Tuhan. Ya, sebelum kita lanjut untuk sekolah minggu kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sampai saat ini Engkau memberkati kami dan keluarga kami. Engkau memberikan kesehatan, berkat jasmani maupun rohani ke dalam keluarga kami, sehingga kami bisa tetap bersama-sama dengan keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati Tuhan mulai awal, pertengahan hingga akhir. Berkati adik-adik yang mendengarkan dari rumah, berkati hamba yang menyampaikan. Engkau berkati kita semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, biar lebih semangat lagi memulai sekolah minggu kita pagi hari ini, kita akan angkat satu buah pujian yang mengatakan bahwa aku senang menjadi anak Tuhan. Karena aku senang menjadi anak Tuhan, aku senang dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita akan angkat pujian ini bersama-sama, lebih semangat dan lebih bersukacita. Aku senang menjadi anak Tuhan. Pagi hari ini juga ada satu teman kita yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian, dan kita akan melihat bersama-sama teman kita Semi yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian. Kita lihat bersama-sama ya. Silakan Semi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Jagadon. Saya
Ya, tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Makasih Laskar Kristus. Baik adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kesaksian dari teman kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang Yeremia. Siapa dia? Siapakah Yeremia? Bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita, dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hingga saat ini Kau memberkati sekolah minggu kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita tentang-Mu. Kau berkati kami supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang mendengarkan supaya mereka bisa mengerti dan yang terlebih penting adalah bisa melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, duduk yang manis ya, kita lihat bersama-sama. Yeremia bin Hilkia adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Suatu hari, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak karena ia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan berjanji menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Yeremia mendapatkan 2 penglihatan dari Tuhan, yaitu ada sebatang dahan pohon badam dan ada periuk mendidih datang dari utara. Arti penglihatan itu adalah negeri Yehuda akan mendapatkan hukuman dan dikalahkan oleh musuh mereka yang datang dari utara. Negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Setelah itu, Yeremia berulang kali menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan malapetaka sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Bangsa Yehuda dihukum karena sekalipun mereka melakukan ritual ibadah yang sepertinya baik, mereka tetap hidup dalam dosa-dosa, yaitu menyembah Allah lain, para nabi dan imamnya menyebarkan pengajaran palsu, menolak pengajaran Tuhan, mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu. Hukuman yang akan menimpa mereka adalah akan datang bangsa dari utara yang menyerang dan mengalahkan bangsa Yehuda. Kemudian banyak rakyat Yehuda yang akan mati dan tanah Yerusalem dan Yehuda akan menjadi sunyi sepi. Penduduk Anatot mengancam membunuh Yeremia bila Yeremia terus memberitakan nubuatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman akan membuat semua penduduk Anatot mati. Yeremia mengeluh kepada Tuhan dan bertanya, "Mengapa orang fasik yang jahat tetap hidup sejahtera?" Tuhan menjawab bahwa memang Tuhan akan menghukum umatnya, tetapi nantinya Tuhan akan kembali mengasihi Yehuda dan bangsa-bangsa lainnya yang juga mau bertobat. Hukuman Tuhan untuk bangsa Yehuda. Melalui Yeremia, Tuhan memberikan tanda-tanda untuk menyampaikan pesan untuk bangsa Yehuda. Yang pertama, ikat pinggang yang menjadi lapuk dan tidak berguna. Artinya, bangsa Yehuda akan menjadi tidak berguna lagi karena mereka telah melepaskan diri dari Tuhan. Kedua, buyung anggur yang dipecahkan. Artinya, bangsa Yehuda akan dihancurkan tanpa ampun. Tuhan mengajari Yeremia dengan perumpamaan. Yeremia merasa sedih karena ia telah menyampaikan firman Tuhan, tetapi malah dibenci dan mau dibunuh oleh bangsanya sendiri. Apalagi bangsa Yehuda tetap tidak bertobat, meski sudah mendengar peringatan Yeremia. Dalam kesedihannya, ia terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Yeremia melihat tukang periuk dan mengajarkan bahwa umatnya di tangan Tuhan adalah seperti bejana di tangan tukang periuk, yang apabila rusak bisa diubah menjadi bejana lain sesuai kehendak tukang periuk itu. Tuhan juga berdaulat untuk mengubah rencana berkat-Nya menjadi hukuman bila umatnya tidak taat. Sebaliknya, Tuhan juga berdaulat untuk mengubah rencana hukumannya menjadi pengampunan bila umatnya bertobat.
Oke adik-adik, baru saja kita menyaksikan kisah tentang Yeremia. Bagaimana Yeremia di usianya yang masih muda, dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil bagi bangsa Yehuda dan orang-orang yang belum percaya. Awalnya Yeremia merasa belum percaya diri, takut karena tidak berpengalaman, tetapi Tuhan Yesus memampukan Yeremia sehingga dia bisa memberkati bangsa-bangsa dan orang-orang yang belum percaya. Nah adik-adik, begitu juga kita. Apapun keadaan kita, kalau kita mau mewartakan Injil kepada orang lain, Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita. Dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, misalnya menolong teman, membantu orang tua di rumah, membantu orang-orang sekitar, melayani Tuhan di gereja ataupun di mana saja, Tuhan pasti akan memampukan kita dengan keadaan dan apapun yang kita punya. Nah, sekarang ada satu ayat Alkitab yang bisa mengingatkan kita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Baik adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, kita mau berpisah satu sama lain. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau telah memberkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini mulai awal hingga akhir. Ya Bapa, kami berdoa dan berharap supaya Engkau mampukan seperti Nabi Yeremia untuk mewartakan Injil tentang kebenaran-Mu. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan pakai kami Tuhan supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Hamba berdoa Tuhan untuk adik-adik, Kau berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, sekolah mereka yang akan mereka mulai lagi. Kau cukupkan semua kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya padamu kami berharap dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan sampai lupa ibadah sekolah minggu online Philadelphia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.